Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Jurnalaska. Nah, kali ini di studio kita sudah kedatangan tamu yang menurut saya spesial, yaitu Pak Basuki Bela Negara. Pak Basuki itu adalah salah satu guru di SMA Negeri 2 Batang yang mengampu atau mengajar bahasa Prancis. Coba Pak, sedikit sapa penonton yang di rumah pakai bahasa Prancis, Pak. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Basuki Bela Negara, j'enseigne le français en SMA 2 Batang. Nah, tadi ngomong apa? Saya nggak paham. Pokoknya itu ya. Pertama kali mengajar itu kapan dan di mana, Pak? Oh gitu. Awal mula mengajar itu sejak kuliah semester 4 di Jogja. Itu waktu kuliah saya diminta mengajar di sebuah madrasah aliyah, namanya Madrasah Aliyah Wahid Hasyim, di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Itu sejak semester 4 sampai lulus kuliah tahun 2001. Kemudian 2001 lulus, menikah, kemudian mencoba untuk keluar dari jalur mengajar karena sudah lama mengajar, jadi sudah merasa bosan, ingin yang lain, ingin berbisnis, tapi nyatanya enggak bisa, ternyata enggak bisa bisnis. Sampai 2003 kayaknya, 2003 saya daftar lagi jadi guru di SMK Pembangunan 2 Kutowinangun, Kebumen, di tempat istri itu. Jadi setelah itu ada pendaftaran PNS di Batang. Kebetulan yang dibutuhkan satu dan hanya satu. Saya udah mencoba daftar, kemudian tesnya di Batang, padahal saya sebelumnya belum pernah sampai kota Batang sama sekali, belum pernah ke Batang, paling lewat di Pantura tok. Ternyata alhamdulillah lolos tes di PNS di Batang dan diterima di SMA Negeri 2 Batang, mengajar bahasa Perancis sampai sekarang. Itu berarti Pak Basuki pindah ke Batang itu tahun berapa, Pak? 2010. Wah, Batang ya masih hutan. Wih, masih hutan sekali. SMA 2 ya kayak di tengah hutan. Iya gitu. betul, di tengah ketebuan namanya. Kalau sini namanya apa sih, kebun tebu ya. Itu di tengah kebun tebu, dan pencariannya itu sempat kebablasan dari Pasekaran sampai Lebo, bolak-balik. Wajar itu. Namanya juga kota kecil, Pak. Iya. Menurut Pak yang Pak Basuki ngomong tadi, saya tuh penasaran pas Pak Basuki kuliah di samping ngajar itu gimana, Pak? Kan Pak Basuki berarti kan belajar sambil mengajari orang. Iya. Gitu, Pak. Menyesuaikan jadwal kuliah. Jadi sekolahnya itu menyesuaikan jadwal kuliah. Kalau saya pas kosong, ya jadwalnya misalnya hari Selasa kosong jam 7 sampai jam 9. Nah, itu saya dikasih jadwal jam segitu. Kuliahnya mungkin jam 10 dan sebagainya. Pokoknya menyesuaikan. Itu berarti keinginan Pak Basuki atau ada pihak ketiga yang menyuruh Pak Basuki mengajar atau bagaimana? Pihak ketiga dan sedikit pemaksaan gitu. Karena waktu itu kan memang saya kuliah sambil mondok di pondok pesantren. Kemudian karena di pesantren itu punya aliyah, kemudian kebetulan membutuhkan guru, dan salah satu yang diminta untuk jadi guru saya itu semester 4 tahun saya masuk pondok 93, semester 4 95. Berarti Pak Basuki mengajar di tempat dulu Pak Basuki sekolah? Sekolah saya malah di SMA 1 Purbalingga. Loh, kok mencak-mencak ini? Saya asli Purbalingga. Oh ya. Ya, aslinya Purbalingga. SD di Purbalingga, SMP di Purbalingga, SMA juga di SMA Negeri 1 Purbalingga. Kemudian daftar kuliah di Jogja di UGM dan diterima di Sastra Perancis UGM. Dan itu sambil mondok itu di Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Kemudian saya diminta untuk ngajar itu. Salah satu pengalaman pertama mengajar ya di pondok itu. Nah, kenapa sih Pak Bapak kok bisa tertarik bahasa Perancis gitu, Pak? Kan biasanya kan sastra Inggris atau mungkin kan Pak Basuki kan profilnya sambil mondok. Kenapa kok nggak ngambilnya yang sastra Arab? Ya, itu.
Nah, SMA saya sudah dapat bahasa Prancis. ya. Cuma sama sekali nggak paham juga. Saya lulus SMA itu nggak paham, tapi ada inspirasi ketika di Purwokerto. Jadi saya lulus SMA itu ndak mau kuliah sebenarnya. Saya ndak mau kuliah, kemudian saya mondok. Nah, mondoknya di Purwokerto itu di Al Hidayah, Pondok Pesantren Al Hidayah di Karangsuci Purwokerto. Kemudian karena pondoknya itu pondok mahasiswa, rata-rata itu dari UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman, dan IAIN Purwokerto. Saat itu namanya IAIN Wali Songo, kayaknya masih gabung ke Semarang. Teman-teman itu di pondok itu mahasiswa, jadi ketika itu ada terinspirasi untuk pada kuliah semua, kok seneng ya kuliah. Akhirnya saya tertarik untuk kayak ada greget untuk kuliah juga, Belajar lagi gitu. Dan kemudian di pondok waktu itu sama pengalaman pertama itu kenapa saya terinspirasi untuk bahasa Prancis itu ketika Pak Yai Nur Iskandar Al Barsani, Pak Yai saya itu di Purwokerto itu ada tamu dari kayaknya ada tamu dan ngasih buku Prancis. Jadi terus ada yang ini kayaknya bahasa Prancis itu, terus saya dipanggil suruh. Nah, dari situ saya pernah tapi saya nggak bisa sama sekali. Jadi ternyata ada buku-buku Prancis yang tentang agama juga banyak. Akhirnya saya terinspirasi dari situ untuk mengambil bahasa Prancis. Gitu. Berarti Pak Basuki itu kuliah bahasa Prancis itu benar-benar dari yang nggak tahu apa-apa sampai yang bisa mengajari gitu, Pak. Ibaratnya seperti itulah, karena pelajaran di SMA itu saya lupa semua bahasa Prancis. Setelah itu berhenti setahun, terus ngambil bahasa Prancis lagi, memang lupa dari awal lagi. Memang kuliah itu dari awal. Terus tadi kan Pak Basuki di awal bilang mengajar terus bosen ganti bisnis. Ya. Nah, berarti kan itu Pak Basuki nggak punya passion mengajar di awalnya kan, Pak? Malah passionnya ke bisnis. Awalnya iya, karena cita-cita saya pengen jadi bisnismen, terus jadi orang kaya gitu kan. Cita-cita semua orang, Pak, namanya itu, Pak, jadi orang kaya. Makanya wah, bisnismen itu nanti jadi orang kaya itu. Ya. Dan itu saya mencoba meninggalkan ngajar lah. Ngajar bayaran saat itu ngajar kan karena di yayasan sendiri itu malah kadang bayarannya kan seikhlasnya, seikhlasnya. Dan saya lihat secara umum kalau yang honorer GTT itu juga bayarannya rendah sekali. Saya waktu bisnis itu ditawari untuk honorer SD, malah suruh daftar jadi guru honorer SD, 1 bulannya hanya 50.000. Wih, itu kan kecil sekali. Jadi saya tidak tertarik untuk ngajar sama sekali. Pertama kali Pak Basuki kan bilang tadi coba mengajar kuliah, bukan, coba kuliah sambil mengajar, terus bisnis gagal, terus mengajar lagi, terus daftar CPNS. Kenapa Basuki nggak nyoba lagi bisnis? Kenapa langsung daftar CPNS tuh gimana, Pak? Kok nggak nyoba? Kan siapa tahu hobinya Pak pas yang kedua gitu, Pak. Betul, karena bisnis itu modalnya banyak, dan saat itu sudah ibaratnya modal sudah tidak ada, terus tinggal paling honor dari ngajar di swasta itu. Akhirnya larinya, kebetulan alhamdulillah itu diterima di PNS, jadinya bisnisnya sudah dilepas saja. Dan sebenarnya tidak dilepas keseluruhan, artinya sampai sekarang pun saya masih mencoba untuk bisnis di rumah, walaupun yang pegang kadang istri, ya saya jualan kecil-kecilan lah, ndak itu hanya sekedar biar bisnisnya tetap jalan, tapi ndak begitu besar gitu. Tapi ya mungkin Tuhan atau Allah sudah mentakdirkan Pak Basuki jadi guru di SMA Negeri 2 Batang, guru tetap, guru PNS gitu ya, Pak. Kan ya notabene sekarang hidupnya jadi lebih ayem, gajinya juga ya tetap, walaupun ya nggak seberapa, cuman kan ayem gitu ya, Pak. Daripada kalau di bisnis kan
kadang naik banget, Iya, turun banget sampai minus kadang-kadang, iya, ya kan. kadang. Nah, keseharian Bapak di luar sekolahan itu gimana Pak? Kan Pak Basuki tadi juga bilang kalau Pak Basuki backgroundnya dari pondok gitu, apa ngaji atau bagaimana gitu? Di rumah biasa saja sih, kayak orang-orang lain mungkin ya nyapu, ya nyuci piring, Ya, ya as usual lah bantu ya. istri, ya usual. Tapi kalau habis maghrib itu di masjid saya di komplek perumahan Kalisala itu ada ngaji. Memang saya nemeni bapak-bapak pensiunan itu udah sepuh-sepuh ngaji Al-Quran. Kita bareng-bareng lah memperbaiki bacaan dan sebagainya dari maghrib sampai isya tiap hari, kecuali hari malam Selasa sama malam Jumat karena biasanya untuk tahlilan. Kalau kan keseharian Bapak, nah sekarang yang disenengin Bapak nih Pak di luar, mungkin hobinya otomotif atau hobi apa atau olahraga atau gimana Pak? Ada nggak Pak? Apa ya? Biasanya- Hobi saya ndak olahraga. Dulu waktu muda saya senang bal-balan. Saya sekarang masih senang bal-balan tapi nonton bola. Duduk aja Iya, nonton bolanya pun ndak langsung karena biasanya malam, jadi cukup di TV. di TV atau di YouTube itu pagi kan bisa lihat gol-golnya tok. Hobinya apa ya? Saya senang nulis sih sebenarnya. Oh, nulis. Nulis. Ya nulis, hanya sekedar nulis. Oh ya, ya. Nulis di status Facebook, di pokoknya di status WA dan sebagainya. Nulis kecil-kecil enggak banyak. Oke. Ngomong-ngomong soal nulis ini tuh Ya, ya. ya. Saya dengar Pak Basuki itu membuat buku yang lumayan laris Pak. Tolong diceritakan buku apa itu dan diterbitkan di mana Pak? Tolong. Nggak laris juga sih, biasa saja. Itu buku tentang keseharian di sekolah, di kelas malah. Saya jadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang unik, yang Biasanya murid-murid aneh, kan kelakuannya kan random Pak. nah itu yang saya kadang tulis, itu yang aneh-aneh, yang lucu-lucu saya tulis, saya masukkan. Awalnya di blogspot, saya punya blogspot namanya sukibel.blogspot.com. Website. Website Itu bisa dicek teman-teman. Apa tadi Pak? www.sukibel.blogspot.com. Nanti bisa dicantumin di bawah. Nah itu di situ awalnya saya nulis, ngumpulkan tulisan di situ karena memang nggak ada media lain, sama paling Facebook. Ya. Tapi Facebook rentan kebajak, jadi pernah Facebook saya dibajak, dihack, akhirnya tulisan juga banyak yang hilang. Tapi saya punya apa namanya, punya cadangan di blogspot itu. Dan di blogspot ketika ada tawaran untuk membukukan tulisan, itu akhirnya saya pilah-pilah Yang bagus-bagus itu yang bagus-bagus, yang khususnya tentang sekolah, tentang kelas. Ya. Makanya bukunya judulnya Kelasku Mungkin Surgaku. Itu karena peristiwa-peristiwa yang ada di kelas saya masukkan ke tulisan itu, dan diterbitkan oleh Kahar Publisher. Itu Semarang yang menerbitkan. Di perpustakaan ada, ada kayaknya dulu 20 eksemplar Pak ya. Ya, jadi buat teman-teman yang di SMA 2 bisa langsung ke perpustakaan, lihat judulnya Kelasku Surga. Mungkin Surgaku. Ya, itu. Kata orang-orang kayak gitu, Ya, kayak as a friend aja gitu ya. Saya lebih cenderung kayak gitu, menikmati apa ya namanya, suasananya di kelas kan harus nyaman, harus santai, anak-anak itu harus gembira di kelas itu. Enggak yang saklek gitu. Katanya tujuan pendidikan itu kan untuk membuat manusia merdeka. Merdeka itu selamat raganya dan bahagia jiwanya. Nah, di kelas itu mudah-mudahan anak-anak itu bisa selamat dan sehat raganya, kemudian gembira menerima pelajaran di kelas itu. Tujuan pendidikan sebenarnya itu kata Ki Hajar Dewantoro itu. Jadi untuk memerdekakan manusia. Oke, dari yang Pak Basuki ceritakan kejadian di kelas, terus cara Pak Basuki ngajar, saya jadi penasaran
gimana sih Pak kalau Pak Basuki ngajar? Karena kebetulan teman-teman saya kan baru kelas 10, jadi belum diajar oleh Pak Basuki. Nah, Pak Basuki itu ngajar dari kelas berapa sih Pak? Kelas 11 sama kelas 12. 11 dan 12. Iya. Mungkin tahun depan insya Allah saya ketemu Pak Basuki. Mudah-mudahan. Oke. Nah, menurut Bapak nih Pak, apakah bahasa Prancis itu penting di Indonesia di masa mendatang? Karena kan nggak usah di Indonesia deh Pak, di kawasan Batang dulu. Karena kan Batang ini kan akan kedepannya kan jadi kawasan industri ya Pak. Nah, gimana menurut Bapak bahasa Prancis itu Pak? Ya itu salah satu bahasa internasional, dan bahasa Prancis itu termasuk bahasa yang unik, yang istilahnya orang Eropa sendiri pingin belajar bahasa Prancis karena katanya bahasa Prancis itu indah gitu kan. Makanya mudah-mudahan keberadaan bahasa Prancis di Batang nanti kedepannya akan semakin berfungsi, bermanfaat, karena Batang akan menjadi kota kawasan industri yang pasti kedatangan banyak orang asing, dan orang asing itu mudah-mudahan juga ada yang dari Prancis banyak gitu. Ya jujur saya juga belum pernah belajar bahasa Prancis. Paling ya taunya kan karena kalau saya kan suka klub bola ya Pak, sukanya dari Prancis, paling tulisan di dada merci gitu-gitu toh, terus ong do trois gitu-gitu toh. Jadi ya maklum lah Pak, tadi pas awal Pak Basuki nyapa saya nggak tahu apa-apa. Ya. Nanti besok kelas 11 belajar bahasa Prancis. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu juga, SMA 2 itu sekarang juga bekerja sama dengan Australia ya Pak? Ya, Australia. Ada acara apa Pak? Alberto Pak? Dalam acara Bright School Partnership, jadi kerjasama antar sekolah Indonesia dan Australia yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Australia. Nah, yang saya dengar juga ada 2 guru SMA Negeri 2 Batang yang akan bukan ditransfer juga ya, apa ya Pak bahasanya Pak? Dikirim ya, selama beberapa minggu ke Australia. Yang pertama itu guru bahasa Inggris yaitu Ibu Ari Laksmi Dewi, dan yang kedua adalah Pak Basuki. Ya. Nah, alhamdulillah. Perasaan Bapak gimana Pak bisa kepilih jadi salah satu guru dari sekian banyak guru di SMA Negeri 2 Batang yang bisa dikirim tanda kutip liburan di liburan di Australia? Perasaannya kaget, terus apa ya? Deg-degan, ya senang juga karena memang mungkin karena senangnya karena bisa nambah pengalaman. Karena sebelum ke Australia insya Allah tanggal 28 atau 29 Oktober itu kita dikirim ke Australia selama 2 minggu sampai tanggal 7. Itu selama sebelum itu sudah ada pelatihan-pelatihan yang menghubungkan Indonesia dengan Australia. Pembicaranya juga pembicara banyak dari Australia. Jadi kita punya pengalaman baru tentang Australia, tentang budaya mereka, tentang keseharian mereka, sekolah mereka, kurikulum mereka dan sebagainya. Itu pengalaman yang menarik sih. Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk belajar itu. Terus kalau deg-degannya memang karena basic saya kan bahasa Prancis. Ya. Nah, bahasa Inggrisnya itu kacau beliau. Jadinya untuk mempersiapkan diri ke sana itu ya mungkin harus kerja keras, karena saya mencoba untuk belajar bahasa Inggris. Karena waktunya cuma 1 lagi. bulan lagi gitu. Iya, 1 bulan lagi. Ya Allah ini. Kan lumayan jadinya, Pak. semakin deg-degan itu karena ngomongnya nggak lancar dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan ya sedikit-sedikit, kalau untuk percakapan biasa sih lancar, tapi kalau mendengarkan yang sudah kayak forum-forum resmi formal itu kayak telinga itu berat sekali. Ini apa artinya? Kalau di tulisan mungkin gampang ya Pak. Kalau diucapkan lancar, terus kalau lancar kan banyak ngomongnya kan nggak kaku gitu ya Pak. Iya. Pokoknya nanti kalau Pak pas ke Australia saya nitip oleh-oleh 1 Pak ya. Apa itu? Orang bule Pak. Tolong ke sini ya Pak. Oh ya, guru yang saya dengar juga guru yang dari Australia bakalan ke Indonesia tuh kapan Pak? Itu kemarin rencana sih September, cuma ada penundaan karena ada berbagai kendala dan alasan.
Jadi ditunda kemungkinan tahun depan. Wah, masih lama ya. Masih lama. Kemarin Dan ya tak apa-apa. kemarin kita sudah komunikasi dengan mereka, kemungkinan bulan Juli. Juli 2023. Iya, 23 mereka datang ke sini. Tapi kalau yang dari Indonesia ke sana tetap bulan Tetap depan. bulan Oktober. Bulan Oktober. Siap. Nah, itu Pak Basuki dipilih ke Australia itu seleksi dulu atau ujuk-ujuk Pak Basuki yang langsung ditunjuk dari sekolahan atau gimana Pak? Ditawari tadinya ditawari untuk seleksi karena Bu Ari kan yang mandegani, yang ngurus semuanya itu Bu Ari itu menawari saya, Pak ikut wong kita butuh 4 guru untuk diajukan untuk diseleksi. Sementara di SMA Negeri 2 Batang hanya ada 3 guru bahasa Inggris. Makanya tadinya saya enggak mau yang lain saja, Bung. Saya bahasa Perancis, bahasa Inggris saya juga udah lupa, udah lama gitu kan. Mungkin dari SMA dulu memang tahu tapi sudah lama lah intinya. Jadi monggo yang lain dulu, tapi kemudian yang lain pun menolak. Akhirnya saya diajak liburan. Menolaknya karena mungkin bahasa Inggrisnya sih. Saya juga sebenarnya menolak karena bahasa Inggris saya, cuma Bu Ari bilang, "Pak, ayolah monggo itu ini demi sekolahan, yang penting ada syarat 4 guru itu diajukan." Akhirnya ya udahlah monggo diikutkan nama saya gitu kan. Kemudian seleksinya itu tes tulis, wawancara, dan yang terakhir itu bikin essay, bikin tulisan. Itu. Nah, kok tiba-tiba ketika pengumuman saya yang lolos. Nah, saya tambah bingung lah. Saya malah tambah bingung ini apa gitu. Berarti Pak Basuki bisa bahasa Inggris. Faktor-faktornya banyak, termasuk di wawancara. Mungkin ketika wawancara ada guru bahasa Inggris itu Pak Agus sama Bu Edi yang mungkin malah ndak istilahnya memang ndak mau gitu, mungkin kan bisa saja. Jadi saya yang dikatutkan, padahal saya cuma ya mau saja sih mau suruh itu. Jadinya seleksinya banyak, faktor-faktornya banyak. Jadi belum tentu. Kalau bahasa Inggris jelas saya kalah lah. Iya. Karena Bu Edi, Pak Agus, Bu Ari kan memang bidangnya bahasa Inggris. Kalau tes bahasa Inggrisnya saya yakin saya mungkin di urutan terakhir. Tapi mungkin pas wawancara itu mungkin beliau yang malah mengalah mungkin, atau gimana saya enggak tahu. Nah, kalau saya sebelum saya SMA kan, berarti pas saya SMP itu kayak saya mendengar kata SMA 2 itu ya kayak SMA biasa. Terus pas saya daftar dan keterima di SMA 2 kok kebetulan ada kerjasama Bridge Australia sama Indonesia. Nah, saya yang penasaran itu kan ini kan kayak event prestis yang menyangkut 2 negara gitu kan, Pak. Iya. Kok SMA 2 kok bisa lolos itu berarti mengalahkan berapa ratus sekolah itu gimana, Pak? Kemarin katanya yang daftar itu 500 sekolah se-Indonesia. 500? Iya, diambil 10 itu dari semua tingkat, dari SD sampai SMA, jadi tidak hanya SMA. Nah, kita kebetulan nggak tahu kenapa kok bisa lolos. Itu yang waktu tes itu kan dari kedutaan besar mengirim utusannya ke sekolah. Jadi ada 3 orang utusan yang datang ke sekolah. Orang bule berarti? Bukan dari kedutaannya, tapi beliaunya orang Indonesia. Itu meninjau fasilitas yang ada di SMA Negeri Batang. Kemudian apa yang kita tonjolkan kemarin itu gamelan sama seni tari tradisional. Jadi mereka menyaksikan anak-anak main gamelan, kita juga punya gamelan, terus seni tarinya juga jalan, ekstranya jalan. Mungkin itu. Jadi kita menonjolkan dua kelebihan budaya tradisional yang kita miliki itu. Berarti ini salah satu alasan kenapa di SMA 2 sekarang tuh masih masif banget pembangunan sana sini atas bawah, itu mungkin karena itu mungkin ya, Pak? Kalau itu tidak ada hubungannya sih. Itu bantuan dari provinsi. Kalau yang pembangunan itu pembangunan kedua. Kalau di provinsi Jawa Tengah yang bridge itu berarti ada berapa? Hanya 2, sini sama Cilacap. Cilacap itu SMP.
SMP apa SD ya, saya lupa. Iya. Nah, saya Cilacap, Jawa Tengah itu saya sini sama Cilacap. Itu merupakan ya kalau menurut saya ya prestasi yang ya sangat-sangat bagus, karena ya dari provinsi sekian banyak sekolah yang diterima hanya 2, Cilacap dan Kabupaten Batang, khususnya SMA Negeri 2 Batang kan merupakan salah satu prestasi yang ya prestisius sekali gitu ya Pak. Dan Ya, semoga banyak murid-murid yang tertarik dan ya bisa, mungkin ada program pertukaran pelajar Pak untuk ke Australia Pak. itu pasti, karena memang apa namanya, kerjasama ini kan tidak dibatasi hanya sekarang. Pokoknya ini direncanakan itu seumur hidup. Oh, Jadi untuk kedepannya kita masih tetap kerjasama dengan Collab Catholic School di sana, secondary school di Australia, itu seumur hidup. Nah, 2 tahun ini kita memang didampingi dari kedutaan. ya. Jadi didampingi biar 2 sekolah itu saling kerjasama, dan kita dalam 2 tahun itu pertukaran guru sana dan sini itu 2 orang. Tapi selanjutnya itu diharapkan tetap masih kerjasama seterusnya selamanya. Jadi ada kemungkinan siswa juga ikut dikirim ke sana. Ya. Nah, berarti buat teman-teman yang khususnya 2 tahun pertama ini, kemungkinan terbukanya kemungkinan untuk bisa pergi ke Australia itu besar. Jadi bisa teman-teman semangat belajar dari sekarang, mungkin kapan-kapan bisa jalan-jalan ke Australia bareng Pak Basuki kan. Amin, amin, amin. Nah, yang hampir saya lupa adalah SMA 2 tidak hanya mendapat kerjasama dengan Australia, yang satu lagi itu adalah sekolah Adiwiyata. Ya. Nah, Adiwiyata apa itu Pak, kalau boleh tahu Pak? Adiwiyata itu sekolah hijau lah, sekolah untuk membangun kenyamanan dengan alami, dengan syarat-syarat Adiwiyata, kebersihan, terus penghijauan dan sebagainya. Itu sangat mendukung untuk anak-anak biar nyaman di sekolah gitu kan. Karena memang programnya itu bagus sekali, dan mudah-mudahan kita kedepannya jadi sekolah Adiwiyata. Jadi lingkungan kita betul-betul nyaman untuk sekolah. Anak-anak bisa betah di sekolah, belajar dengan nyaman. Ya, strategi yang tepat di sekolah kita atau di Indonesia, atau menurut Bapak ada strategi lain gitu Pak? Tujuan sekolah itu kan memang untuk membentuk manusia itu, manusia merdeka itu. Jadi tugas guru sebenarnya hanya untuk menuntun anak-anak atau siswa itu untuk mencapai potensi terbaik di dirinya, menemukan dan mencapai potensi terbaik di dirinya, dan itu tidak bisa dipaksakan oleh semua guru sebenarnya. Nah, prinsip saya mungkin seperti itu. Jadi saya di kelas itu kadang tidak harus anak itu pintar bahasa Perancis, walaupun memang ada kompetensi minimal yang harus dikuasai itu. Cuma saya harus mendukung mereka untuk menemukan apa potensi yang ada di diri mereka, terus bagaimana mengembangkannya, kemudian mencapai maksimalnya mereka itu apa, kemudian nanti kelanjutannya kuliah yang diambil apa, terus pendidikan lanjutan yang diambil apa. Karena memang tujuannya anak itu harus menemukan siapa dirinya untuk menjadi yang terbaik itu. Karena kan kalau menurut saya, berarti menurut perkataan Pak Basuki tadi, bisa saya simpulkan kalau SMA itu adalah masa-masa kritikal. Iya. Dimana kalau SD SMP kan semua pelajaran dipelajari untuk mengantisipasi siapa tahu kita masuk ini, siapa tahu kita masuk itu. Nah, kalau SMA kan mungkin kita harus sudah di depan mata nih, kita mungkin mau masuk ke jurusan teknik, bahasa apa, kan itu sudah sangat menjurus. Makanya Pak Basuki tadi bilang bakatnya di mana, minatnya di mana. Jadi kalau misal ada suatu siswa yang misal kita ambil contoh pelajaran Pak Basuki yaitu bahasa Prancis, misal bahasa Prancisnya kurang atau bagaimana, mungkin bakatnya dia tidak di bahasa Prancis. Nah, itu seperti itu. Memang tugas guru itu berat, karena guru kan harus digugu dan ditiru. Pekerjaan yang berat itu sebenarnya guru loh, karena lahir batin, karena kerjanya lahir batin. Guru itu punya potensi yang harus dikuasai. Guru itu
ada pedagogik, menguasai kelas itu, terus ada kepribadian. Pribadi guru itu harus lebih baik, harus baik lah intinya, karena memang tujuannya kan mendidik anak supaya punya kepribadian baik. Jadi awalnya memang gurunya harus baik. Nah itu yang berat di situ. Kemudian sosialnya guru juga nggak boleh kurang. Kalau profesional, insya Allah setiap guru itu harus sudah mempunyai kompetensi di bidang masing-masing lah. Kayak guru fisika ya pasti kemampuan fisikanya lebih, terus guru matematik juga lebih. Cuma yang untuk memang mendidik lahir batin itu yang kepribadian itu, karena digugu dan ditiru, dan semuanya harus diawali dari pribadi guru itu. Oke. Nah mungkin kan dari yang saya dengar dari teman-teman saya juga itu juga pada suka Pak Basuki gitu, entah secara di kelas pas mengajar ataupun pas di luar kelas. Nah itu mungkin salah satu faktornya ya gaya Pak Basuki mengajar, dan pas ketemu mungkin Pak Basuki suka guyon atau bagaimana. Nah bagaimana sih Pak perasaan Bapak kok disukai banyak murid-murid gitu? Mungkin senang atau malah justru terganggu gitu? Ini malah saya baru tahu ini malah. Loh, baru tahu. Ini udah lama loh. Apa benar saya disukai gitu? Jangan-jangan fitnah ini. Saya apa adanya, maksudnya saya merasa nggak disukai, dan pokoknya saya nyaman. Nah, ya kan nggak pernah merasa nggak disukai kan, berarti kan maksud lancar terus berarti kan. Pokoknya gini, saya pingin nyaman bergaul dengan siswa itu kan. Ya. Jadi pokoknya nyaman saja. Ketika di kelas ada anak misalnya yang aneh, ada yang pokoknya itu ayolah dirangkul gitu kan. Misalnya ada anak yang agak sedikit lain daripada yang lain, terus dia pengen pokoknya yang kadang melanggar aturan sedikit, itu biar kalau pengen nggak nyaman itu saya menjauhi dia. Tapi di perasaan mesti nggak nyaman, mesti nggak nyaman karena ada kontra di dalam kelas, itu ada kontra dia dengan saya kayak karena mungkin dulu kan Pak Basuki juga udah pernah jadi murid mungkin. Jadi kayak gitu, merasa kayak gitu. Jadi kalau ada yang sedikit tidak nyaman, saya pingin apa sih yang membuat kamu itu nggak enak di kelas, apa yang kamu kok jadi aneh kayak gini, kok kamu jadi misalnya terlambat, kok kamu jadi terlambatan terus, kok jadi kayak gini. Jadi saya mencoba itu. Pas Bapak mengajar di jurusan MIPA, 1 hari pelajaran tidak dapat fisika kayak rugi. Nah itu mungkin juga karena yang saya bilang tadi, di SMA itu adalah masa-masa siswa memilih apa yang dia bisa dan apa yang dia mau, kayak mungkin di olahraga, mungkin di matematika atau di IPS-nya mungkin. Nah makanya kalau sebisa mungkin jangan, kalau memang nggak perlu banget ya berangkat sekolah gitu mungkin. Jadi intinya gini, anak itu guru harus memberikan kesempatan anak dan harus menuntun mereka untuk menggali potensi mereka, untuk menggali kemudian memaksimalkan, sehingga mereka tahu, oh saya ini bidangnya ini, saya bakatnya ini, kemudian besok harus saya kembangkan ini gitu kan. Itu memang tugas guru, karena katanya Tutwuri Handayani apa tuh? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, Tutwuri Handayani. Jadi kalau di depan guru itu memberi contoh. Nah itu yang berat, itu memberi contoh ke anak-anak dengan sikap, dengan perilaku yang baik, dengan pokoknya yang baik-baik lah intinya. Itu yang jadi beban berat sebenarnya bagi guru, karena dia harus memberi contoh. Kemudian ketika di ing madya mangun karso itu, ketika bersama siswa itu harus membangun kreativitas. Jadi bersama-sama siswa membangun kreativitas, menemukan potensi diri dari siswa, apa potensi mereka, dan tidak harus sama, tidak harus semua. Ketika saya ngajar bahasa Perancis, tidak harus sama mereka harus suka bahasa Perancis, karena mereka punya hak untuk
dalam pelajaran kan mereka juga suka dan tidak suka Ya, berhak karena memilih memang tadi ya. karena memang bakat mereka itu beda-beda Ya, dan betul. mereka itu istimewa. Semua anak itu pasti mempunyai keinginan dan bakat yang beda. Makanya ketika dalam bahasa Prancis pun mereka ndak mesti suka dan mereka punya hak untuk tidak suka dan mereka punya hak untuk nilainya jelek sebenarnya. Itu yang perlu disadari. Siswa itu sebenarnya punya hak untuk mempunyai nilai jelek. Cuma karena kendala KKM, Ya. kriteria ketuntasan minimal dan kendala nanti syarat naik kelas itu harus minimal 3 yang tidak di bawah KKM, Ya. itu akhirnya semua harus di atas KKM. Padahal mereka kan punya hak untuk nggak seneng dengan satu pelajaran, misalnya bahasa Perancis. Saya nggak suka dengan bahasa Perancis, angel. Terus pokoknya saya bukan passionnya di situ. Saya pingin nilai bahasa Perancis saya 5 gitu kan. Itu sebenarnya kan mereka punya hak untuk itu. Terserah mereka gitu. Cuma kan kita kendalanya nggak boleh 5, nanti nggak naik gitu kan. Ya. Jadi akhirnya kita terpetakan dengan sebuah sistem yang harus semua pelajaran itu dikuasai. Padahal ketika menguasai semua pelajaran itu jadi tidak terlihat passion mereka apa, potensi mereka itu apa. Itu harusnya, dan itu harusnya setiap guru tahu, karena memang gini, setiap guru itu katanya individual learning. Individual learning itu harus mengetahui anak ini sifatnya apa sih, sukanya apa, terus hobinya apa, terus passionnya di mana, terus nanti potensi yang terbaik itu apa, itu harusnya tahu. Nah itu yang digali itu sebenarnya, dan tapi karena kendala sistem itu makanya agak susah sih. Nah itu nanti mungkin suatu saat ada kedepannya mesti akan, mudah-mudahan akan lebih baik untuk pendidikan. Terus kembali ke yang tadi, yang Ing Majo Mangunkarso itu memang tugasnya itu di kelas itu harus membangun kreativitas anak, sebenarnya mendampingi anak, terus menuntun mereka untuk menggali potensi mereka. Kemudian Tutwuri Handayani ketika guru itu ada di belakang itu ya harus mendukung. Kamu tidak harus mendukung, kamu potensinya pinter Prancis, itu harus udah kamu belajar Prancisnya kayak gini harus didukung. Tapi kalau ada yang satu saat siswa, saya tidak suka Prancis, saya suka matematik, saya sebagai guru bahasa Prancis itu harus menghargai dan harus siap mendukung untuk dia itu tidak suka Prancis dan harus mendukung dia suka matematik atau suka pelajaran lain biar potensi dia itu keluar. Seperti itu. Berarti ini konsep mengajar yang ya baru diterapkan di kurikulum sekarang ya Pak, kurikulum Merdeka, yang pelajarannya ada yang suka visual, audio visual, dan mungkin sekarang guru juga ya walaupun ini apa ya Pak, baru, penerapan baru ya memang agak sedikit kendala dan kurang efisien Pak, saya juga merasakan, tapi ya semoga kedepannya semakin baik dan bisa impact positifnya semakin bertambah daripada kurikulum yang sebelumnya Pak. Nah Bapak juga tadi bilang perilaku siswa itu bermacam-macam, ada yang nyeleneh, ada yang kayak gitu. Nah tanggapan Bapak tentang siswa yang mungkin yang nyeleneh gitu, ada yang mungkin ada yang di kelas tuh diem kutu buku, ada yang rame, ada yang pemecah icebreaker gitu loh Pak. Gimana Pak? Ya itu makanya guru itu harus punya kemampuan untuk melihat sisi siswa, harus tahu siswanya itu bagaimana. Itu yang susah dan berat memang di situ, karena harus mengenali siswa satu persatu. Dan siswa sebagai siswa itu memang harus menggali potensi dirinya, harus menggali, karena memang jadi guru cuma membantu saja. Karena katanya itu memang untuk keselamatan yang tadi, biar siswa itu selamat raganya terus bahagia jiwanya, itu kan memang harus dari diri siswa sendiri.
karena tujuannya memang kalau saya lihat dari Ki Hajar Dewantara itu tujuan pendidikan itu 3, yaitu hamemayu hayuning sarira, hamemayu hayuning bangsa, terus hamemayu hayuning bawana. Jadi diawali dari hamemayu hayuning sarira, yaitu memelihara dan menjaga diri, yaitu tadi yang harus sehat jiwanya, sehat raganya, dan bahagia jiwanya. Dan itu untuk menggali potensi diri di situ. Betul. Jadi nanti anak di kelas itu harusnya gembira, bahagia, karena mungkin dia mendapat sesuatu yang baru ketika pelajaran. Oh ternyata 5 tambah 5 10 gitu kan. Itu harusnya gembira. Kalau di matematik itu baru nemu, terus ternyata ada ya 5 tambah 5 10 ternyata gitu. Jadi harus ada rasa gembira, kemudian sehat raganya dan sebagainya. Kemudian ketika anak-anak itu di kelas itu gembira, bahagia, dengan guru itu bisa saling komunikasi aktif, bisa enjoy, bisa nyaman, well-being katanya kan. Sekarang well-being student, kenyamanan siswa itu di kelas itu harus diutamakan, karena memang untuk menggali itu nanti ketika anak gembira itu berpengaruh kepada temannya. Temennya yang tadinya ngantuk, mesti passionnya itu mesti berpengaruh ke lingkungannya. Lingkungannya nanti akan jadi gembira, bahagia, sehat dan sebagainya. Dan itu yang nanti berpengaruh ke seluruh bangsa. Yang kedua itu hamemayu hayuning bangsa, itu nanti bangsa ini menjadi bangsa yang bahagia. Nah, setelah bangsa yang bahagia itu nanti berpengaruh kepada alam semesta, ke seluruh dunia, yaitu hamemayu hayuning bawana. Gitu kata Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Jadi tujuan pendidikan sampai ke seluas itu, Pokoknya ya kita sebagai siswa vibes-nya atau pikirannya harus positif terus biar bisa menularkan ke murid-murid yang lain. Iya, betul. Ya, yang pertanyaan terakhir nih Pak. Pesan untuk SMA Negeri 2 Batang yang sekarang kan sudah 2 langkah lebih maju karena terpilih sekolah di Wadas dan sekolah Bridge School. Nah, pesannya Pak Basuki untuk SMA 2 ke depannya apa nih Pak? Lebih memanfaatkan kesempatan ini. Jadi ketika nanti ada kerjasama dengan Australia, itu kita lebih banyak bisa menimba pengetahuan dan sebagainya dari sekolah-sekolah yang ada di Australia. Itu langkah awal mungkin sebagai masukan biar sekolah kita mungkin lebih maju. Karena yang saya lihat gini, bukan kita kemarin ketika wawancara juga bilang mau apa di Australia gitu. Terus saya jawabnya, saya ingin belajar literasinya, karena literasi anak-anak di Australia itu ranking 4 sedunia, sedangkan literasi di Indonesia itu jauh sekali. Minat baca siswa. Iya, minat baca siswa. Jadinya ingin tahu sebenarnya literasi mereka itu dibangun sejak kapan, sejak bayi atau sejak anak-anak TK, SD dan sebagainya. Terus caranya gimana, atau memperbanyak buku atau gimana, kita yang akan belajar itu. Oke, ya pokoknya ya segala sesuatu yang terbaik buat SMA Negeri 2 Batang lah pokoknya ya Pak. Iya, amin. Berhubung waktunya sudah sorean Pak, ya terpaksa kita akhiri dulu sampai sekarang. Terima kasih Pak Basuki, sama-sama meluangkan waktunya di hari yang mungkin kan ini Pak Basuki juga sibuk mempersiapkan diri ke Australia, jalan-jalan. Pokoknya saya nitip oleh-oleh satu ya, orang bule pokoknya Pak ya ke sini. Cewek pokoknya Pak. Oke Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Semoga bisa bermanfaat dan masukan-masukan kita tadi bisa didengar oleh mungkin Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di SMA Negeri 2 Batang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast yang menurut saya sangat menarik kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan
membuka cakrawala baru SMA Negeri 2 Batang. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube Jurnal Naskah. Pak Basuki sudah subscribe belum Pak? Sudah dong. Oh, sudah. Saya selalu komentar sih. Oh siap. Terima kasih Pak. Oke, sampai ketemu di lain video. Bye bye guys.